Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita masuk soal statistik ya, yaitu yang keluar pada tanggal 28 Oktober tahun 2024, bertepatannya Sumpah Pemuda ya. Oke, jadi ini gambaran soal-soalnya. Ini soal untung rugi peserta UMKM. Yang kedua ada soal peserta lomba ikut lomba. Ada putaran satu, putaran dua, putaran tiga. Yang ketiga ada soal tentang kualifikasi Piala Dunia zona Asia oleh grup C. Dan yang terakhir soal tentang ada peserta yang ikut ujian. Jika jawaban benar, nah, dikali 4, jika kosong, minus satu, jika salah minus 2. Ada juga yang dapat cuman benar salah. Kalau ini 3. Oke, kita lanjut. Soal pertama. Nah, peserta UMKM, ya kita baca dulu soalnya. 5 UMKM PQRS dan T mengikuti bazar UMKM di sebuah kampus di mana setiap peserta diberikan outlet oleh panitia. Jika tabel di atas menunjukkan penjualan produk di mana ketika untung itu dapat 2.000 dan ketika tidak laku itu rugi 10.000, artinya minus ya. Siapakah peserta terbanyak untung pada peserta yang siapakah peserta terbanyak untung dan peserta yang paling rugi? Biasanya ditanya itu dua-dua. Nah, kita tahu kalau misalnya kita gunakan cara normal pasti nggak cukup waktu, ya. Maka teman-teman tuh bisa langsung aja membandingkan antara satu peserta dengan peserta yang lain. Contoh, ini peserta P, ini peserta Q. Kita bandingkan. Kalau untung kan kali dua, kalau rugi kan kali satu. Tapi kita tahu ini ruginya sama, coret aja. Ini 3 tambah satu 4, bukankah sama dengan 4 tambah 0? Berarti mereka mengalami kerugian dengan jumlah yang sama. Maka kita tinggal lihat untungnya. Ini untungnya 9. Dengan 5, oh menang si P. Ini 16 dengan 13 juga menang si P. Ini 11 dengan 7 juga menang si P. Udah pasti Ki salah gitu ya. Berarti yang ada Ki-nya itu nggak mungkin paling tinggi gitu. Berarti nggak mungkin nih paling tinggi ya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bandingkan R dengan S misalnya. R dengan S, nah ruginya kalau kita lihat satu tambah satu tambah 2, 2 sama juga ya. Berarti kita tinggal membandingkan ini 10 dengan 9. Oke, menang, menang si R. 5 dengan 5 seri, 2 dengan 2 seri. Berarti R lolos nih. Ya, udah ada 2. Sekarang dengan TT kalau kita lihat terlalu jauh nih ya. Angkanya 2, 3, 1 berarti kita udah pastikan yang paling tidak untung tuh atau rugi si T. Berarti nah, antara dua nih. Nah, P dengan S. Yuk kita bandingin P dengan S. Berarti antara C dan D tinggal ya. Berarti kalau nggak C, D. P yuk kita lihat. Pertama, sama-sama 9. Coret kalau sama. Ya, tapi dah untungnya ruginya satu, satu, 3 tambah satu 4, 2 tambah satu 3. Yuk untungnya dia 3. Berarti selisih satu ya. Berarti lebih banyak si P. Tapi keuntungannya ini 16 kali 2 ini 5. Ini 11, ini 2. Maka ada dipastikan jawabannya yang C. Gitu ya. Gak mungkin kita kali satu-satu. Nggak cukup waktu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, silahkan teman-teman jawab dulu untuk soal kedua. Ini ya. Nah, silahkan. Oke, kita bahas ya. Nah, jadi kalau kita lihat, 5 peserta mengikuti lomba cerdas cermat di mana jika jadwal benar pada putaran satu, 2, dan 3 berturut-turut. Berarti kalau putaran satu poinnya dikali 5, berarti putaran satu ini setiap benar dikali 5 poinnya.
Sedangkan putaran 2 jika benar dikali 10. Putaran 3 jika benar dikali 20. Oke, angkanya udah cantik ya. Karena tidak ada dikatakan, jadi tanya tidak ada dikatakan kalau salah dikurangi nilai, berarti kita anggap kok salah 0. Maka ditanya peserta manakah yang menjuarai lomba, maka kita tinggal hitung aja yang benar saja. Yuk, ini 6 kali 5. Oke, ini poinnya 30 ya. Nah, untuk yang pertama poinnya 30. 4 kali 10 berarti ini 40. 5 kali 20 berarti 100. Oke ya, berarti poinnya kalau kita totalin 430 tambah 40 7 berarti untuk si Anita poinnya itu 170. Nah, salah kita abaikan. Ini yang kedua si Aisyah. 5 kali 5 25, 4 kali 10 40, 5 kali 20 itu 100. Berarti nilainya 140 tambah 25 165 ya. Oke. Lanjut yang si Hanim 10 kali 5 50. Lalu 5 kali 10 50. 6 kali 20 120. Wow, si Hanim ini gede kali ya. Berarti 120 tambah tambah 100 220 si Hanim. Oke, lanjut. Salah diabaikan. Salah nggak usah dihitung. Si Farha 9 kali 5 45. 5 kali 10 50. 5 kali 20 100. Berarti si Farha 195. Sedangkan ini si Kamal 2 kali 5 10, 3 kali 10 30, 4 kali 20 80. Si Kamal nilainya 30 tambah 10 40 tambah 80 hanya 120. Berarti didapat ya yang juara adalah si Hanum. Oke, gitu ya. Jadi harus sekreatif mungkin dan cepat karena lumayan lama ya untuk menganalisa tabelnya ini ya. Kalau seandainya kita nggak pahamin. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ada juga soal ini ya, beberapa yang mendapat soal ini tentang ada 5 negara Asia sedang merebutkan tiket Piala Dunia Zona Asia Grup C. Dengan perolehan hasil pertandingan seperti tabel. Berarti ini ada menang, ini seri, ini kalah. Kalau yang suka bola biasanya mudah nih ya. Di sini dikatakan jika menang seri dan kalah berturut-turut mendapatkan poin 3, berarti kalau menang itu poinnya kali 3. Kalau seri poinnya itu dikali 1. Sedangkan kalau kalah poinnya 0. Nah, negara mana yang mendapatkan juara grup dan negara kedua terakhir? Nah, sering seperti itu ya. Ya, kalau misalnya kita lihat 4 kali 3 berarti poin Jepang 12 kali 1 kali 1 1 ini 0 berarti poin Jepang ada berapa? Ayo 13. Sementara Australia 2 kali 3 6 tambah 2 kali 1 2 berarti poin Australia 8. Arab Saudi 1 kali 3 3 3 kali 1 3 berarti 3 tambah 3 6. Lalu Bahrain 1 kali 3 3 2 kali 1 2 poin Bahrain 5. Indonesia nggak ada menang 4 seri ada berarti poinnya 4 karena 4 kali 1. Cina 1 kali 3 3. Nah, kelihatan ya berarti yang juara siapa? Yang juara pertama adalah Jepang. Berarti yang bukan awalnya Jepang buang. Terus yang ditanya kedua terakhir. Kedua terakhir berarti kedua terendah ya. Berarti siapa nih? Indonesia. Maka jawabannya B. Jepang dan Indonesia. Oke. Nah, bagi teman-teman yang suka bola biasanya ini mudah. Oke, soal terakhir untuk bab statistik malam ini. Ya, lanjut, lanjut. Ada 5 peserta mengikuti seleksi beasiswa dengan jumlah soal berjumlah 10. Di mana jika jawaban benar bernilai plus 4, berarti ini nanti dikali 4. Jika kosong negatif 1, berarti kosong aja dikurang. Dan jika salah min 2. Ya, ditanya, siapakah siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan nilai terendah? Udah kita kali aja ya, 5 kali 4 ini dapat 20, ini dapat min 5, ini min 2 kali 0, 0 berarti si A itu punya 15. Si B 7 kali 4 berapa? Tuh, 27 kali 4, 28. 3 kali 1 min 3. Berarti 28 kurang 3, 20.
25 ya. Si B ini dapat nilai tertingginya 25. Lalu si C 2 kali 4 8, min 1 kali 2 min 2, maka 6 kali 2 min 12. Berarti berapa nih? Minus nilai si C. Berarti 8 kurang 2, 6. 6 kurang 12 berarti si C min 6. Oke, lanjut ya. 6 kali 4, 24. Salahnya 0. 4 kali 2, min 8. Maka 24 kurang 8. Berarti berapa tuh? 16 ya. Oke. 0 kali 4, 0. 5 kali min 1, min 5. 5 ke 10, min 10. Berarti ini min 15. Maka yang ditanya pertama, siapakah siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Oke, berarti yang dapat nilai tertinggi adalah si B. Maka yang bukan awalannya B buang. Nah, sekarang kita cek siapakah yang dapat nilai terendah. Nilai terendah jelas-jelas si E ya, karena dia negatif. Sorry, bukan si E, tapi si C min 12. Jadi jawabannya B. Oke, ini untuk soal statistik. Nah, sekarang silahkan dicatat dulu, kita ganti ke soal bab lain.